Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semuanya? Baik, Bu. Ya, sehat? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Salah satu menyiapkan doa. Sebelum pembelajaran dimulai, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk sebagai rasa nasionalisme kita nanti, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Nah, salah satu tolong dipimpin dirijennya. Ya, Mbak Agrita. Diri semua. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Mbak Agrita. Nah, ini hadir semua ya. Hadir, Bu. Ya, tidak ada yang sakit. Tidak. Kalian semuanya sehat. Sehat. Bentar ya. Adinda, Hadir, Bu. Alia, Hadir, Bu. Angrita, Hadir, Bu. Alis Jatra, Hadir, Bu. Arulani, Hadir, Bu. Asyifa. Hadir, Bu. Iya, Asyifa sudah sembuh. Sudah. Ya. Dela, Hadir, Bu. Dini, Dwi, sehat ya? Ya. Esti, Hadir, Bu. Eva, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu.
Indah, Hadir Bu. Ina, Isma, Hadir Bu. Kadifatul, Hadir Bu. Lisa. Hadir Bu. Lisa sudah sehat? Sudah. Ya, itu masih pucat ya? Dijaga ya kesehatannya ya. Masya, Hadir Bu. Meilani, Hadir Bu. Bila, Hadir Bu. Nabila Ayu, Hadir Bu. Nada Hanifah, Hadir Bu. Nadia Agustin, Hadir Bu. Najah, Hadir Bu. Uci Haryanti, Hadir Bu. Rahmalia, Hadir Bu. Salsabila, Hadir Bu. Siska, Hadir Bu. Siti Isnaini, Hadir Bu. Siti Saroh, Hadir Bu. Tina, Hadir Bu. Tias. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semua masuk, semua sehat ya. Sehat. Semangat. Semangat. Lapar. Tidak. Sarapan semua ya. Sudah. Ya. Terima kasih untuk kalian semuanya. Oh iya, coba kalian buka bukunya, keluarkan bukunya. Kalian cek kerapian kalian, baju yang belum dimasukkan dimasukkan. Kalau ada sampah di buang. Kalau yang ada di sampah di depannya atau di bawahnya, tidak ada semuanya ya. Tidak. Kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran ya? Sudah. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari apa ya kira-kira ya? Perkembangan di dunia. Iya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Dunia. ya. Kalian menggunakan teknologi nggak saat ini? Menggunakan. Contohnya teknologi yang kalian gunakan apa saja? Handphone. Apa saja lagi? Terus ada komputer. Apa lagi selain itu? Ada proyektor. Apa lagi? Nah, itu semua adalah teknologi yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya, masih ingat ya? Ternyata kalian masih ingat materi yang lalu. Kalian hebat berarti ya? Ya, masih ingat. Terus di sini kita akan, jadi pembelajaran ini diharapkan, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Nah, yang pertama apa? Peserta didik mampu menyikapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan yang maha esa. Yang kedua, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus dengan apa? Tentunya dengan baik dan benar. Terus yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis pengaruh positif dan pengaruh negatif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Bhinneka Tunggal Ika dengan penuh tanggung jawab. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran kita hari ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL atau apa? Problem based learning. Ya, kalian sudah tahu itu ya, sudah sering kita gunakan setiap hari. Nah, yang akan kalian lakukan nanti, kita akan pertama yaitu diskusi ke terus ada presentasi. Setelah itu kalian akan tanya jawab. Ketika teman kalian maju ke depan mempresentasikan, di sini
kelompok lain akan menanggapi. Nah, itu. Terus nanti saya juga akan memberikan soal evaluasi atau kuis. Nah, setelah kalian presentasi, Ibu akan menggunakan evaluasi itu untuk mengetahui sejauh mana kalian itu memahami materi yang telah kita pelajari hari ini. Ya, dan sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah jelas ya? Ya. Di sini saya akan membagi kalian menjadi 7 kelompok. Nah, ini kalian baca kelompoknya yang saya tayangkan di depan ini. Nah, silakan kalian ke kelompok kalian masing-masing, ya, berdasarkan nama ya sudah ada di sini. Nah, setelah kalian nanti ke kelompok kalian, saya akan membagikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Nah, itu berisi apa? Soal yang akan kalian pecahkan masalahnya. Nah, itu. Nah, di situ sudah ada petunjuk soalnya, petunjuk cara kerjanya kalian harus seperti apa. Setelah kalian diskusi, kalian memecahkan masalah ya. Iya. Di sini saya akan tayangkan video yang akan nantinya kalian akan analisis. Kelihatan semuanya? Ya, silakan kalian perhatikan video dari Bu Puji. Nanti kalian amati, kalian analisis dengan kelompok kalian. Ya, ini pengaruh positif dari penggunaan iptek. Nah, contohnya ini ada keterbukaan, kebebasan. Nah, ini ada pengaruh negatif yang dari iptek ya, dapat menimbulkan terganggunya stabilitas politik dan lain sebagainya di situ. Nah, ini ada dalam aspek ekonomi. Nah, ini gambarnya apa? Uang. Biasanya ekonomi itu tidak jauh dari uang. Nah, ini pengaruh positifnya ada makin meningkatnya investasi asing. Ada makin terbukanya apa itu ya. Terus pengaruh negatifnya itu bisa kalian baca. Nah, ini aspek sosial budaya. Gambarnya apa ini? Orang menari ya.
nanti videonya isinya.
Kira-kira apa yang ada di dalam video tadi? Apa saja? Iya, adanya apa? Pengaruh positif dan negatif. Apa? Impact. Nah, dalam bidang apa saja tadi dalam video tersebut? Ya, ada dalam bidang ekonomi. Nah, dalam bidang ekonomi tadi itu ada penampilannya apa? Videonya ditayangan video apa? Iya, kemudahan kita dalam membeli barang dengan menggunakan teknologi. Pakai apa dalam video tadi? Pakai aplikasi Shopee. Nah, bukan cuma Shopee saja, di situ ada Lazada. Apalagi? Tokopedia. Apalagi? Bukalapak. Nah, kalau kalian yang paling enteng itu bisa menggunakan apa status? WhatsApp. Ya, betul. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Satu semua ya? Masih pagi, jadi masih semangat ini. Terus, nah selain di bidang ekonomi itu ada dalam bidang apa saja? Iya, ada dalam bidang politik. Tadi ada gambar apa video? Tentang pemilu ya, pemilihan ketua OSIS. Nah, kalian sudah memilih ketua OSIS ya kemarin ya? Sudah. Gimana? Ada yang golput? Tidak. Berarti kalian semua hebat. Tidak ada yang golput. Terus setelah itu dalam bidang sosial budaya. Apa dalam bidang sosial budaya? Ya, yang keras makanya. Siswa tidak memperhatikan saat ada teman yang menjelaskan. Iya, itu berarti ada pengaruh negatif. Nah, ini tadi dalam bidang ekonomi tadi pengaruh positif. Nah, ada siswa yang tidak memperhatikan ketika ada guru yang menerangkan. Nah, di gambar tadi mereka sibuk dengan HP-nya sendiri. Nah, boleh tidak kira-kira seperti itu? Ya. Nah, kalau di PPKN itu namanya tidak sopan ketika gurunya menerangkan, menjelaskan kalian memperhatikan. Nah, itu pengaruh dari IT kadang di dalam bidang pendidikan. Nah, itu. Terus pengaruh negatifnya lagi apa? Iya, saat berkumpul dengan temannya tidak ada ngobrol sama sekali. Nah, mereka sibuk main HP sendiri. Nah, sehingga apa? Komunikasinya akan terganggu. Kadang ditanya cuma apa itu? Nah, seperti itu nggak? Iya. Berarti kalau kalian tahu itu buruk, dihindari ya. Ya, oke, bagus. Nah, ini tadi sudah kalian ternyata semua bisa menyimak dengan baik ya. Nah, oke, sekarang setelah kalian mengamati gambar dari video tadi, tayangan video tadi, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi berkelompok ya. Nah, ini akan saya tampilkan kelompok kalian. Nah, kelihatan? Ya, silahkan kalian berpindah posisi dengan kelompok kalian masing-masing.
kelompok kalian masing-masing. Ya, sudah dapat KKPD semua? Sudah. Nah, di situ kalian lihat halaman pertama. Nah, di halaman pertama itu ada KIKD-nya, ada tujuan pembelajarannya, terus ada di lembar kedua, coba kalian buka. Nah, di situ ada petunjuk kegiatan. Jadi di situ apa saja yang akan kalian lakukan dalam diskusi kelompok, ya? Nah, jangan lupa ada di lembar KKPD kalian itu ada nama kelompoknya, jangan lupa ditulis. Ya, ditulis nama, kelas, hari, sama anggota kelompoknya dituliskan di LKPD di situ. Nah, terus di bawahnya itu ada soal. Nah, soalnya silahkan kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Nah, saya kasih waktu 20 menit ya. Nah, siap? Siap. Kira-kira selesai tidak ya? Selesai. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Ya, silahkan dikerjakan. Kalian bisa cari referensi untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD melalui buku paket kalian. Bisa. Kalian pakai HP juga bisa cari literatur. Nah, di sini di LKPD kalian sudah ada. Bisa kalian
hasil apa diskusi kalian bersama kelompok kalian. Nah, sudah siap semua ini untuk presentasi? Siap. Nah, kelompok pertama ya, mau presentasi siapa ya? Kelompok pertama silakan maju ke depan. Kelompok lain silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. Sebelumnya perkenalkan, saya dari di sini saya mempresentasikan tentang iptek. Yang pertama, jalan-jalan terhadap bentuk strateginya memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar hingga menengah atas. Indikator kewarganegaraan masyarakat meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipakai untuk menciptakan negara yang damai. Yang kedua, ancaman terhadap politik. Bentuk strateginya membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilannya menghapuskan organisasi HTI yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi berbeda. Yang ketiga, ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strategi memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilan, anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. 4. Ancaman terhadap sosial budaya. Bentuk strategi membentuk peraturan untuk memakai pakaian daerah atau nasional di hari tertentu. Indikator keberhasilan, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut ataupun pada hari Jumat. Kelima, ancaman di bidang teknologi informasi. Bentuk strategi, pada setiap divisi perkantoran dimulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilan, para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan siber melalui media sosial. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ya, mau tanya siapa namanya? Sebutkan nama sama nomor absennya. Perkenalkan, nama saya Eva Yunilawati, absen 11. Saya ingin menanyakan, sebutkan ancaman yang dapat mengganggu kemajuan ekonomi. Ya, ancaman yang bisa mengganggu kemajuan ekonomi. Mungkin bisa dijawab dari kelompok 1. Saya ingin menjawab. Yang pertama, ada inflasi dan meningkatnya angka pengangguran. Dan juga ketidakjelasan sistem perekonomian negara, kondisi infrastruktur. Dan ketergantungan dengan orang tua bukan dan perlindungan lain. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oke, sudah. Untuk kelompok pertama, berikan aplaus yang meriah. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian dari kami. Bila ada kesalahan kata maupun sikap kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Rahat Indrasari. Saya Alia Pasha Firdadi. Saya Indah Febrian Maharani. Saya India Minati. Saya Nadia Gusti. Ancaman terhadap sosial budaya, bentuk strategi, membentuk peraturan untuk memakai pakaian daerah atau nasional di hari tertentu. Indikator keberhasilan, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut ataupun pada hari Jumat. Ancaman di bidang teknologi informasi, bentuk strategi. Pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilan, para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan cyber melalui media sosial. Yang ketiga, ancaman terhadap ekonomi, memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilan, anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Ancaman terhadap ideologi, bentuk strategi, memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar hingga menengah atas. Indikator keberhasilan, masyarakat meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipakai untuk menciptakan negara yang damai. Yang terakhir, ancaman terhadap politik, bentuk strategi, membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilan, menghapus organisasi HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi berbeda. Oke, itu tadi hasil lembar kerja dari kita. Ada yang mau bertanya? Ya? Ya, siapa? Sebutkan nama sama nomornya. Perkenalkan, nama saya Ina Ramadhani, nomor absen 16. Saya isi bertanya, apakah yang mengajar kita memberikan ancaman kepada negara dan apa dampak positif buat kita pada bidang politik? Izin menjawab pertanyaan tersebut. Dengan berkembangnya internet, maka tidak menutup kemungkinan nilai-nilai seperti kebebasan, demokrasi, dan keterbukaan bisa disalahartikan oleh masyarakat. Hal ini membuat terganggunya stabilitas politik di dalam negeri. Sedangkan dampak positif adanya kemajuan internet yaitu dapat menanamkan nilai-nilai baru dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Kemajuan internet membuat munculnya nilai keterbukaan, demokrasi, dan kebebasan yang pengaruhnya sangat kuat terhadap politik bangsa Indonesia. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nama? Perkenalkan, nama saya Dewa Puspita. Bagaimana cara mencegah dampak negatif internet? Bisa menjawab. Cara mencegah dampak negatif internet yaitu dengan menggunakan teknologi sesuai kebutuhan serta mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mempelajari dan mengajarkan budaya bangsa kepada orang sekitar. Mempelajari ilmu agama agar tidak terjerumus ke hal negatif. Ya, ada yang mau tanya lagi? Tidak. Oke. Berikan apa siapa yang buat teman-teman? Ya, bisa diakhiri. Sekian hasil presentasi dari kelompok kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan.
bentuk strategi, yaitu membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilan mengharus organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat bersama warga karena ingin menyebar ideologi berbeda. Yang kedua, ancaman terhadap ekonomi. Untuk strategi memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilan, anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ancaman di bidang teknologi informasi. Untuk strategi, pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilan, para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan cyber melalui media sosial. Yang keempat, ancaman terhadap perubahan. Untuk strategi memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negara untuk kelas besar hingga menengah atas. Indikator keberhasilan masyarakat meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang dipakai untuk menciptakan negara yang damai. Yang kelima, ancaman terhadap sosial budaya. Untuk strategi membentuk peraturan untuk memakai pakaian dari aturan dari indikator keberhasilan tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut ataupun pada hari Jumat. Ya, apakah ada yang bertanya? Kenapa nama saya ingin bertanya, apakah ada organisasi yang bertentangan dengan Pancasila? Izin membuat pertanyaan. Ada yang pertama yaitu ISIS, HTI, HPM, dan OPM. Ya, siapa lagi yang mau tanya? Perkenalkan, nama saya Asfa Amardapuri, nama senang. Bagaimana jika politik kita terganggu? Izin menjawab, maka akan menyumbang banyak hal yang dapat meningkatkan kerukunan masyarakat. Ada yang mau tanya lagi? Sudah cukup ya, presentasinya cukup bagus sekali. Bisa ditutup? Sekian dari kami. Bila ada salah kata, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kelompok selanjutnya kelompok ya, kelompok 4 juga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang nama saya Aris Jalaridom, nomor absen 4. Saya Dino Pinasari, absen 9. Saya Bujayati, absen 2. Saya Elvini Mena, absen 5. Saya Asfa Amardapuri, absen 4. Berdirinya kami di sini akan membacakan hasil LKPD diskusi kelompok kami. Yang pertama, ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strateginya yaitu memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilannya yaitu anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ancaman terhadap ideologi. Bentuk strateginya yaitu memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar hingga menengah atas. Indikator keberhasilannya yaitu masyarakat meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipakai untuk menciptakan negara yang damai. Yang ketiga, ancaman terhadap politik.
Bentuk strateginya yaitu membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilannya yaitu menghapuskan organisasi HTI yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi berbeda. Yang keempat, ancaman terhadap sosial budaya. Bentuk strateginya yaitu membentuk peraturan untuk memakai pakaian daerah atau nasional di hari tertentu. Indikator keberhasilannya yaitu tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut ataupun pada hari Jumat. Yang kelima, ancaman di bidang teknologi informasi. Bentuk strateginya yaitu pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilannya yaitu para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan cyber melalui media sosial. Demikian hasil LKPD dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya. Ya, perkenalkan nama saya Mardiana Mardani, nomor absen 20. Apa saja pengaruh positif impact di bidang pendidikan? Apa saja pengaruh positif impact di dalam bidang pendidikan? Izin menjawab. Memudahkan guru dan murid yang terkendala pembelajaran jarak jauh, misalnya melalui pembelajaran telekonferensi lewat Zoom, Google Meeting, dan sebagainya. Dan munculnya media masrogenik seperti media elektronik untuk akses sumber ilmu pendidikan dan memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian mendapatkan informasi yang terbaru dan akurat. Adanya media audiovisual yang interaktif pada saat pembelajaran. Ya, Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. sudah jelas ini? Sudah. Ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya kelompok berapa ya? Kelompok 5. Ya, kelompok 5. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami mengenai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia saat ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Ismaili dan teman saya Nabila Rahmadani. saya Firman Sarama, Saya Dinda Nurapidia. saya Nadia Hanifah. Baik, presentasi kali ini akan dibacakan oleh teman saya dan Nabila. Silakan. Oke, yang pertama, ancaman terhadap politik. Bentuk strateginya membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilannya menghapuskan organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi yang berbeda. Yang kedua, ancaman di bidang teknologi informasi. Bentuk strateginya, pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilan, para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan siber melalui media sosial. Yang ketiga, ancaman terhadap sosial budaya. Bentuk strategi, membentuk peraturan untuk memakai pakaian daerah atau nasional di hari tertentu. Indikator keberhasilan, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut ataupun pada hari Jumat. Yang keempat, ancaman terhadap
Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipakai untuk menciptakan negara yang damai. Dan yang terakhir, ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strateginya memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilannya, anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Itulah presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan Mbak Andi. Ya, izin bertanya, nama saya Anggita Rohabinda Sari, nomor absen 3. Bagaimana jika ada yang melanggar ideologi? Izin menjawab, akan dibuat pidana dan dihukum sesuai dengan pasal yang berlaku, sesuai dengan penjelasan pasal 219 ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme atau marxisme, Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, siapa? Ada 2 penanya ini, silakan dipilih. Silahkan Mbak Salsabila. Ya, perkenalkan nama saya Salsabila Eka Briliana, absen 29. Apa yang akan terjadi jika seluruh masyarakat Indonesia menjalankan nilai-nilai dalam ideologi? Izin menjawab, masyarakat Indonesia akan hidup rukun, tertib, makmur, dan negara semakin maju. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Iya. Sudah ya? Bisa dihadiri. Berdasarkan hasil diskusi kami, bisa kita simpulkan karena banyaknya dampak positif dan negatif dari iptek, maka kita harus berhati-hati dalam penggunaan iptek di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada salah kata maupun sikap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum itu kelompoknya siapa ya? Kelompok? Nah, silakan kelompok 6 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil LKTP kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Sarah Bayunisa. Saya Eva Yelilawati. Saya Indah Delini. Saya Siti Nirawati. Yang pertama adalah ancaman di bidang teknologi informasi. Bentuk strateginya yaitu pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Indikator keberhasilannya yaitu para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan cyber melalui media sosial. Yang kedua yaitu ancaman terhadap sosial budaya. Bentuk strateginya yaitu membentuk peraturan untuk memakai pakaian adat atau nasional di hari tertentu. Indikator keberhasilannya yaitu tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai hari batik dan banyak kantor pendidikan yang memakai baju batik di tanggal tersebut maupun pada hari Jumat. Yang ketiga yaitu ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strateginya yaitu memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilannya yaitu anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu ancaman terhadap politik. Bentuk strateginya yaitu membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilannya yaitu menghapus organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi berbeda. Yang terakhir atau yang kelima yaitu ancaman terhadap ideologi. Bentuk strateginya yaitu memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk sekolah dasar hingga menengah atas. Indikator keberhasilannya yaitu masyarakat meyakini bahwa ideologi Pancasila adalah ideologi negara yang harus dipakai untuk menciptakan negara yang damai.
perkenalkan. Izin bertanya, nama saya Nadia Agustin, nomor absen 25. Apa perbedaan kemajuan ekonomi saat ini dengan masa sebelumnya? Izin menjawab. Perkembangan ekonomi zaman dulu dan zaman sekarang sangat terlihat bedanya. Perekonomian zaman dulu lebih sederhana dan cenderung kurang efisien dibandingkan perekonomian zaman sekarang yang lebih efisien dan efektif dengan sudah adanya sistem online yang mempermudah sistem ekonomi dan lainnya. Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sasa Fatmawati. Bukan perbedaan yang terbentuk pada pola perekonomian dari sektor ekonomi dahulu dan sektor ekonomi yang terjadi pada masa kini. Izin menjawab, perekonomian lama. Pada divisi yang melakukan pemasaran hanya melakukan kegiatan pemasaran. Penjualan sebuah merek akan dilakukan dengan cara menggunakan iklan, tapi berfokus kepada peningkatan jumlah pelanggan. Perekonomian baru. Yang pertama, kinerja memberikan pengaruh terhadap merek yang ada. Kedua, berfokus untuk meningkatkan kualitas dari pelanggan. Dan yang ketiga, mementingkan kepuasan pelayan. Ya, ada lagi yang mau tanya? Cukup ya, presentasi dari kelompok 6. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Presentasinya semua bagus-bagus ya. Ya, alhamdulillah. Berarti kalian semua sudah paham? Oh iya, coba kalian berikan apa inti ya? Atau apa ya inti dari kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3? Disimpulkan dari kalian tadi kan sudah maju? Iya, berarti kalian sudah paham dengan apa yang kalian presentasikan? Berarti coba disimpulkan setiap kelompok memberi kesimpulan masing-masing dari apa yang tadi dipresentasikan. Coba kelompok 1 apa kesimpulannya? Kesimpulannya, ancaman terhadap ekonomi, bentuk strategi, memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game. Indikator keberhasilan, anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini mencapai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 bisa disimpulkan? Untuk ancaman terhadap politik, bentuk strategi membubarkan organisasi yang meresahkan negara dan tidak berpihak pada Pancasila. Indikator keberhasilan, menghapuskan organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia yang sempat meresahkan warga karena ingin menyerukan ideologi. Ya, terima kasih atas kesimpulan kelompok 2. Terus kelompok 3, apa kesimpulannya tadi dari presentasi tadi? Ancaman terhadap sosial budaya, strategi membentuk peraturan untuk memakai peraturan daerah atau nasional dari tertentu, indikator keberhasilan, dan faktor dengan sebagai negatif dan banyak faktor pendidikan yang memakai indikator tersebut ataupun pada hari depan. Ya, terima kasih. Betul sekali. Kelompok 4? Kesimpulannya, karena dan dampak positif dan negatif dari perkembangan saat ini, maka kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknik. Ya, betul. Kelompok 5? Ancaman di bidang teknologi informasi, bentuk strateginya pada setiap divisi perkantoran sudah mulai ada pihak keamanan yang mengontrol akses media. Dan indikator keberhasilannya, para petugas telah berhasil menangkap pelaku tindak kejahatan cyber melalui media sosial. Ya, bagus sekali. Kelompok terakhir ini, ya, kelompok 6 silakan. Kesimpulannya yaitu ancaman terhadap ekonomi. Bentuk strateginya yaitu memberikan peluang pada generasi muda untuk mengembangkan teknologi seperti aplikasi atau game.
Indikator keberhasilannya yaitu anak muda telah berhasil mengembangkan sebuah aplikasi yang saat ini dipakai seluruh masyarakat Indonesia, yaitu Gojek, Tokopedia, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Ya, terima kasih. Semua sudah paham ya, sudah lancar dalam berdiskusi, dalam berpresentasi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Selanjutnya kalian bisa kembali ke tempat kalian semula. Sudah kembali ke tempat semula semua ya ini ya? Terima kasih. Ya, di sini ada soal evaluasi. Nah, ini akan saya berikan per individu. Silahkan kalian jawab dengan teliti, dibaca yang benar-benar dulu ya. Jangan asal nyentak. Nah, dijawab dengan benar. Ini sebagai hasil pemahaman kalian pada materi apa? Pengaruh perkembangan baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Ini saya berikan, nanti dikerjakan.
Ya, sudah ya? Sudah selesai semua? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Oke, silahkan kalian kumpulkan soal evaluasi sama hasil kerja kelompok kalian tadi di meja yang paling depan. Ya, bisa di-rolling saja dari belakang ke depan. Ya. Sudah dikumpulkan semua, ya? Sudah. Oke, berarti pembelajaran kita hampir selesai ini ya. Kira-kira apa dari presentasi tadi semuanya? Nah, apa sih kesimpulan yang bisa kita petik atau yang kita dapat dari pembelajaran hari ini? Apa? Luar biasa kalian semua. Ya, bisa menyimpulkan dengan kompak ini semua kelas ini ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sangat baik dan luar biasa. Iya, untuk kegiatan yang akan datang kita akan mempelajari apa ini? Sikap selektif terhadap perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalian baca dulu ya bukunya di rumah. Nah, kalau ada soal di rumah bisa kalian
semuanya ngebut? Ngebut. Iya, paham ya? Selamat jalan atau semoga kita semuanya selamat sampai di rumah begitu ya teman-teman. Tidak ada halangan di jalan, kita bisa bertemu lagi untuk selanjutnya. Apabila banyak kata atau banyak salah saya dalam pembelajaran hari ini, saya pribadi minta maaf ya. Akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum